Kenalkan, nama saya Gilardo Santoso dengan NIM 22055335 dengan mata kuliah Aljabar Linear dengan dosen Profesor Dr. Cukurda Gede Tirta Nindya STMT. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang determinant and the inverse matrix. Sumber buku yang dipakai dalam materi ini. Materi pertama 6.1 Determinant of a matrix. Determinant of a 2x2 matrix. Kita hanya dapat menemukan determinant matrix persegi. Determinant matrix A biasanya dilambangkan dengan determinant A dan merupakan skalar bukan matrix. Penentu matrix umum 2x2 matrix A sama dengan A, B, C, D dijadikan sebagai determinant A sama dengan A kali D dikurang B kali C. Apa arti rumus di atas? Artinya determinan matriks 2x2 adalah hasil perkalian dengan entry-entry di depan diagonal dan mengurangi produk diagonal lainnya. Contoh soal ada pada gambar di bawah. Inverse of matrix. Contoh soal inverse of matrix. Pada soal di atas, karena habis dengan satu kesimpulan apa yang dapat ditarik dari matriks A dan B adalah inverse dari matriks A, yaitu B sama dengan A min 1 pangkat min 1. Ini berarti inverse dari matriks umum A sama dengan A, B, C, D yang ditentukan oleh seperti rumus digambar di bawah. Kebalikan dari matriks 2x2 dihitung dengan menukar entry di sepanjang matriks utama diagonal dan beri tanda negatif di sebelah entry lain, lalu bagi dengan determinan skalar A. Apa yang dimaksud dengan rumus di atas? Ini berarti bahwa kita dapat menemukan matriks inverse A pangkat min 1 sehingga A pangkat min 1A sama dengan 1. Mampu menemukan dan menggunakan inverse matrix dapat membuat penyelesaian beberapa persamaan menjadi lebih mudah. Selanjutnya, jika linear transformasi Tx sama dengan Ax diterapkan pada objek yang simpul sudutnya adalah vektor x, maka transformasi ini memperluas area objek dengan determinan A. Ini berarti bahwa T pangkat min 1x sama A min 1x harus membalikkan ekspansi ini. Jadi kita membagi dengan determinan A seperti yang kita lihat di atas. Di atas telah dijelaskan apa yang dimaksud dengan determinan negatif dan determinan 1. Determinant of the materi kedua 6.2 determinant of other matrix minor and cofactor. Perhatikan matriks umum 3x3A 3 di samping. Penentu sisa matriks telah menghapus baris dan kolom dari suatu entry sebut minor dari entry itu. Misalnya dalam kasus matriks A yang kita miliki determinan yang pertama EFHI adalah minor dari entry A. Determinan dari DFGI adalah minor dari entry B. Berapa minor entry E? Kita bisa menutup atau menghapus baris yang sejajar dengan entry E. Oleh karena itu kita dapat determinan E sama dengan ACGI adalah minor dari entry E. Contoh soal determinan minor. Kita memberikan definisi formal minor. Pertimbangkan matriks persegi A, biarkan AIJ menjadi entry di baris ITH dan JTH kolom matriks A. MIJ minor dari entry AIJ adalah determinan dari matriks yang tersisa setelah menghapus entry di baris ITH dan kolom JTH. JTH seperti gambar di bawah. Perhatikan bahwa saat menghitung minor entry dalam matriks 3x3, kita perlu mencari determinan sisa matriks 2x2 seperti yang terlihat pada contoh di atas. Kapan menghitung minor entry dalam matriks 4, kita perlu menemukan determinannya dari sisa matriks 3x3.
yang belum kita nyatakan. Dan juga kita merefleksikan sifat kofaktor yang merupakan tanda terkait dengan Nij minor. Pertimbangkan metrik persegian, biarkan Aij menjadi entry di baris ITH dan JTH kolom matriks kofaktor Cij dari entry Aij didefinisikan sebagai Cij sama dengan minus 1 I tambah D di bawah, di mana Nij adalah minor dari entry Aij. Definisi ini mungkin sedikit rumit pada awalnya, tapi hanya menyatakan bahwa untuk matriks N kali N apapun kofaktornya hanyalah minor dengan tanda tempat seperti nomor di bawah. Apa yang kita perhatikan tentang tempat tersebut? Entry pertama matriks memiliki tanda positif dan kemudian tanda tempat berganti. Contoh soal determinan kofaktor. Dengan definisi di atas, kofaktor diberikan oleh digambar di samping karena notasi Ij yang kompleks, tapi Ij hanya menempatkan maksudnya sebuah matriks. Tidak ada cara yang lebih mudah untuk menemukan entry. Kofaktor hanyalah minor dari entry dengan plus tanda minus tergantung pada posisinya dalam matriks. Misalnya kofaktor yang pertama entry A11 sama dengan minor, C11 sama dengan M11 karena min 1 pangkat 1 sama dengan min 1 pangkat 2 sama dengan 1. Kofaktor matriks, biarkan C menjadi matriks baru yang terdiri dari kofaktor dari matriks umum A jika di mana A adalah kofaktor entry A, B adalah kofaktor entry B, C adalah kofaktor entry C. C disebut matriks kofaktor dan digunakan untuk mencari inverse dari A. Perhatikan bahwa C tebal mewakili matriks kofaktor dan C biasa adalah kofaktor entry C. Contoh soal. Nah, ketiga of determinant. Determinant revision of determinant proposisi 14 misalkan A matriks bersangkar, maka determinant A pangkat T sama dengan A transpose sama dengan determinant A. Apa ini? Determinant matriks yang ditransposisi sama dengan determinant matriks awal. Sejak determinant A transpose sama dengan determinant A, kita dapat memperluas sepanjang baris atau kolom dan mencapai hasil yang sama. Proposisi tentang determinan dengan baris kata dapat ditukar dengan kolom kata karena hasil ini. Properti misal lainnya adalah proposisi 15. Misalkan B adalah matriks yang diperoleh dari matriks A dengan mengalihkan satu baris atau kolom dari A dengan skala bukan 0, maka determinan B sama dengan skala dikali determinan A. Determinan properties of particular matrix. Kita dapat dengan mudah menemukan determinan matriks tertentu seperti matriks segitiga. Matriks segitiga, sebuah matriks segitiga adalah N oleh N matriks di mana semua entry ke satu sisi diagonal utama adalah 0. Sebagai contoh berikut adalah matriks segitiga di bawah. Yang A adalah contoh matriks segitiga atas, yang B adalah contoh matriks segitiga bawah. Jenis matriks lainnya adalah matriks diagonal. Matriks diagonal adalah N kali N yang semua entry untuk kedua sisinya diagonal untuk utamanya adalah 0. Determinan properties of other matrix. Di atas kita membatasi diri pada matriks dasar. Namun pada bagian ini kita berurusan dengan matriks umum dan menemukan bahwa mereka memiliki hasil yang identik. Proposisi 6.22, biarkan B menjadi matriks yang diperoleh dari matriks persegi A dengan yang pertama menambahkan atau mengurangi kelipatan dari satu baris ke dasarnya. Kita memiliki determinan A sama determinan A. Yang kedua, menukar baris dalam hal ini determinan A sama dengan dikurang determinan min determinan A.
Nantinya mengalihkan baris dengan skalar bukan nol. Skalar dalam hal ini determinan B sama dengan skalar dikali determinan A. Tempat LU factorization. Introduction to L2 factorization. L adalah matriks segitiga bawah dan U adalah matriks segitiga atas. Memecahkan sistem persamaan berbentuk AX dengan B di mana A adalah matriks berukuran 4x4 atau lebih besar, bisa menjadi tugas yang membosankan. Misalnya untuk membentuk inverse dari matriks yang itu sangat panjang proses. Kita tertarik untuk menemukan inverse dari matriks A karena kita mungkin ini menyelesaikan AX sama dengan B untuk berbagai vektor B yang berbeda. Contoh soal hasil ini berarti bahwa kita dapat memfaktorkan matriks A menjadi LU di mana L dan U lebih rendah dari matriks segitiga atas informasi. Untuk faktorisasi prosedur diberi matriks A, dapatkah kita membentuk matriks segitiga atas U dengan menggunakan dua baris berikut. Yang pertama, mengalihkan baris dengan konstan bukan nol. Yang kedua, menambahkan kecepatan dari satu baris ke baris lainnya. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan juga dalam menyampaikan materi dan mohon maaf ada kekurangan materi yang disampaikan. Sekian dari saya, terima kasih.